Di ruang ujian yang sunyi ini, aku duduk. Tapi pikiranku mengembara, terombang-ambing tanpa arah. Pelajaran yang ku tahu seharusnya bisa kuhadapi, terselip kabut tebal karena fokusku terpecah belah. Setiap soal terasa seperti gelombang besar yang menggulung. Aku tahu aku harus mampu, tapi gelisah mengikat erat. Ketakutan akan gagal membuat hatiku beku. Aku sadar, aku harus menemukan jalan keluar. Aku mencoba mencari cahaya, bertemu dengan seseorang yang bisa membimbingku melewati badai ini. Permisi Pak, selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Oh ya, silakan masuk Mbak. Iya. Oke, silakan duduk di sini ya. Di sini ya Pak ya? Iya. Oke. Oke, gimana duduknya sudah nyaman? Sudah sih Pak, sudah nyaman. Sudah? Atau kita perlu menyesuaikan suhu ruangan? Sudah cukup Cukup? Tidak panas, tidak dingin? pas. Pas? Oke, ini benar dengan Mbak Andrea? Benar. Benar ya? Oke, Iya. Mbak Andrea panggilannya siapa Mbak? Biasanya saya sama teman-teman dipanggil Ray sih Pak. Oke, Mbak Re ya. Iya. Oke, perkenalkan Mbak, nama Bapak Pak Ilham Lahia. Bisa dipanggil Pak Ilham, Bapak adalah guru BK di sekolah ini. Salam kenal Mbak. Salam kenal Pak Ilham. Oke, Mbak Andrea. Mbak Andrea tadi habis dari mata pelajarannya siapa nih Mbak? Saya tadi dari mata pelajarannya Pak Endro Pak. Itu matematika tadi. Oke, matematika ya. Sudah izin Pak Endro? Sudah dong. Oke, Pak. berarti Pak Endro sudah tahu ya kalau hari ini Mbak Andrea jadwalnya konseling ya? Sudah tahu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andrea. Gimana Mbak, kemarin ikut konser yang diadakan OSIS di lapangan besar? Oh, ikut saya Pak. Oke. Nggak mungkin saya nggak ikut dong Pak. Oke, Mbak Andrea lihat apa? Keseruannya gimana di sana? Kemarin tuh kan ada bazar-bazarnya juga ya Pak ya. Nah, saya itu keliling-keliling sama teman-teman di bazar-bazar itu. Itu saya beli jajan, beli snack, beli minuman di situ. Terus akhirnya sampailah si artis utamanya tuh datang Pak. Oke. Awalnya kan disembunyiin ya Pak ya siapa artis utamanya ya dari OSIS tuh. Nah habis itu saya kemarin kaget Pak. Ternyata yang datang tuh Leodra Pak. Oke, Mbak Andrea suka Leodra? Iya saya suka. Nah itu tuh kemarin tuh saya ikut nyanyi di situ Pak. Soalnya yang dibawain sama Leodra itu lagu kesukaan saya. Oke, yang mana tuh? Yang itu loh Pak, yang Sang Dewi itu loh Pak. Oke. Suka saya Pak. Oke, Bapak juga seneng banget lagu Sang Dewi itu. Kan memang dari OSIS kemarin kan menyembunyikan ya, yang datang tuh antara Leodra, Tiara atau Ziva. Mbak Andrea nebaknya siapa kemarin? Kemarin saya nebaknya Tiara sih Pak, tapi ternyata yang datang tuh Leodra. Sama-sama suka saya Pak. Oke, sama-sama suka ya. Mbak Andrea ternyata mengikuti Indonesian Idol sekali ya. Iya saya ngikutin itu Pak. Oke, yang terakhir kemarin juga ngikutin, yang season terakhir ini. Saya ikutin nonton itu Pak juga. Oke, yang viral kemarin apa Mbak kalau ikut? Yang viral kemarin tuh yang Putri Iklan tuh Oh, loh, oke, yang Pak. Putri Iklan. Iya, Mbak Andrea itu. sangat mengikuti ya berarti ya. Iya. Bagus banget suaranya dia tuh Pak. Oke, Yang itu. memang viral ya Mbak itu akhir-akhir ini. Dan juga kan terakhir-akhir ini juga ada yang viral tuh film ya selain Indonesian Idol. Film apa tuh? Iya, Jumbo. Oke, Pak. Jumbo. Nonton saya itu. Nonton berapa kali Mbak? 2 kali yang Dua pertama kali. yang pertama sama teman-teman saya, terus abis itu yang kedua itu saya nonton sama keluarga saya. Soalnya itu bisa nonton sama keluarga gitu loh Pak, seru. Oke, kalau nggak salah info terakhir udah tembus 10 juta penonton ya. Iya Pak, seru banget soalnya. Udah mau mengalahkan kakak Indonesia Penari. Betul. Oke, Mbak Andrea dulu juga lihat yang kakak Indonesia Penari? Nonton saya Pak, tapi saya takut. Takut. Oke, Mbak Andrea lebih suka film yang mana? Horor atau animasi? Sebenarnya suka semua sih Pak, tapi karena sebelum-sebelumnya saya belum pernah nonton yang animasi, terus nyoba ini, ternyata animasinya Indonesia itu juga bagus. Jadi akhirnya saya nonton. Oke, jadi bagus sekali ya Mbak mencintai produk dalam negeri. Oke, Iya. terima kasih Mbak Andrea. Oke Mbak Andrea, sebelumnya apakah sudah pernah ikut konseling sebelumnya? Kalau ikut konseling sebelumnya belum pernah sih Pak. Oh belum pernah? Dulu di SMP juga belum pernah? Belum. Oke, jadi di kelas 10 ini Mbak Andrea baru ikut konseling ya? Oke, karena Mbak Andrea belum pernah ikut konseling, Bapak harus menjelaskan nih bagaimana sesi konseling hari ini akan berjalan. Kayak gitu Mbak ya? Oke Mbak, jadi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling individu. Jadi hanya ada Mbak Andrea selaku konseli dan Bapak selaku
konselor kayak gitu Mbak ya. Dan juga nanti akan kita batasi selama kurang lebih 35 menit. Apakah Mbak Andrea bisa? Bisa sih Pak. Bisa ya, kalau misalkan nanti kurang, kita bisa jadwalkan di sesi yang kedua, ketiga, dan seterusnya gitu Mbak ya. Ya. Oke, ini juga tentang kerahasiaan Mbak. Di sesi konseling ini Mbak Andrea tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahannya. Apapun itu yang ada dalam pikiran Mbak Andrea tidak perlu takut untuk diucapkan. Karena Bapak jamin apa yang dibicarakan kita pada ruangan ini hanya ada di antara Mbak Andrea dan Pak Ilham. Sehingga tidak ada orang lain yang tahu kayak gitu Mbak ya. Jadi rahasianya aman terjamin kayak gitu Mbak ya. Oke, dan juga Mbak, apabila dalam sesi konseling nanti Bapak mencatat hal-hal yang menurut Bapak penting, apakah boleh? Boleh. Oke, terima kasih Mbak ya. Dan juga Mbak, yang perlu Mbak Andrea ketahui adalah konseling hari ini akan berfokus ke solusi Mbak. Jadi nanti Mbak Andrea silahkan menceritakan permasalahannya sedikit, lalu kita bahas solusi untuk menangani masalahnya itu seperti apa. Jadi akan kita fokus pada solusi. Nah, apabila solusi yang Mbak Andrea lakukan itu ternyata berhasil, lanjutkan Mbak. Nah, apabila Mbak Andrea tahu solusinya itu yang bagus seperti apa, tingkatkan penggunaannya. Tapi apabila solusinya tidak berhasil, berhenti digunakan dan kita rumuskan yang baru itu seperti apa. Gitu. Bisa dipahami Mbak? Bisa. Oke, ada yang perlu kita sepakati lagi? Kayaknya udah sih Pak. Itu Sudah aja. cukup jelas ya? Oke, sudah siap Mbak untuk sesi konseling hari ini? Sudah. Sudah? Oke, silakan Mbak, apa yang ingin Mbak Anda ceritakan kepada Bapak pada pagi hari ini? Jadi ini sih Pak, sebenarnya belakangan tuh saya susah buat fokus gitu loh Pak waktu belajar. Oke. Nah itu tuh sebenarnya udah dari semester lalu akhir-akhir itu. Terus akhirnya di semester lalu itu di ujiannya saya turun Pak nilainya. Terus akhirnya saya tuh makin kesini tuh makin susah aja gitu loh Pak belajarnya. Susah fokus. Terus akhirnya pelajaran yang saya pelajari itu kayak nggak masuk ke otak saya gitu. Terus akhirnya saya tuh makin kesini juga makin takut kalau nilai saya turun lagi, pas nanti dimarahin sama mama saya gitu. Oke, baik. Bapak memahami ya bagaimana permasalahan Mbak Andrea. Jadi pada intinya permasalahan Mbak Andrea ini adalah tentang kesulitan fokus belajar. Kayak gitu ya Mbak. Materi yang Mbak Andrea dapatkan selama itu kurang masuk di otak kayak gitu, sehingga itu mempengaruhi Mbak Andrea ketika ujian. Sehingga nilai ujian Mbak Andrea itu turun kayak gitu ya Mbak. Sehingga ini mempengaruhi Mbak Andrea berhubungan dengan orang tua Mbak Andrea, di mana Mbak Andrea dimarahi kayak gitu Mbak. Oke, Bapak memahami Mbak. Tapi Mbak, sebelum datang konseling dengan Bapak, apakah Mbak Andrea sebelumnya sudah pernah mencoba beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan Mbak Andrea ini? Kalau solusi-solusi yang pernah saya lakuin sih ada ya Pak, tapi kayak nggak maksimal gitu loh Pak. Saya kayak akhirnya menemukan beberapa cara, tapi akhirnya tuh nggak bisa lagi gitu dipakai. Oke, jadi sebelum datang konseling hari ini tuh Mbak Andrea sudah pernah mencoba-coba. Tapi Mbak Andrea merasa itu belum efektif, dan akhirnya kita konseling hari ini untuk membahas solusi yang lebih tepat itu seperti apa kayak gitu Mbak. Iya. Oke, tapi Mbak Andrea sudah melakukan kan solusi itu? Ya sudah saya coba. Oke, coba Mbak sebutkan solusi yang pertama itu apa? Dulu tuh saya pernah coba buat ini Pak, buat belajar tuh di tempat yang sepi gitu. Oke. Biar nggak ke-distract sama suara-suara di lingkungan sekitar gitu. Oke. Tapi habis itu makin lama tuh saya kayak kesepian gitu loh Pak. Oke. Jadi ya nggak fokus lagi sama belajar saya. Akhirnya kayak saya kayak linglung gitu loh Pak. Terus lama-lama juga saya ngerasa kayak takut gitu sendirian gitu Pak. Oke, jadi Mbak Andrea, cara pertama yang Mbak Andrea lakukan untuk fokus belajar itu belajar di tempat yang sepi, Iya. agar Mbak Andrea bisa lebih fokus. Tapi ternyata Mbak Andrea malah linglung karena sendirian di situ. Mbak Andrea belajar di mana Mbak? Dulu saya belajar di pojokannya perpus sih Pak. Oke, di pojokan perpus yang horor itu Mbak ya. Oke, pantaslah Mbak Andrea linglung di situ ya. Oke, jadi cara yang pertama adalah belajar di tempat yang sepi. Dan apakah itu efektif? Enggak. Oke, apakah ada cara yang lain Mbak? Masih ada beberapa Pak. Oke, banyak ya sudah Mbak Andrea Iya, lakukan. saya Oke, juga buat cara yang kedua apa Mbak? Saya juga udah coba buat belajar waktu malam Pak. Itu kan sama sepinya, tapi di situ kan pasti saya di rumah ya Pak ya. Oke. Dan itu kan kalau di rumah kan banyak orang, jadi saya nggak ngerasa takut dan kesepian. Tapi habis itu karena malam waktunya tidur, saya mengantuk Pak. Jadi nggak lanjut Oke. belajar. Akhirnya saya ketiduran. Jadi cara yang kedua adalah belajar ketika malam hari. Dan ketika malam hari itu bukannya belajar malah mengantuk dan tidak tidur, tidak belajar maksudnya, dan bukunya dijadikan bantal untuk tidur. Betul, Gitu Mbak ya. betul. Oke, dan apakah itu efektif? Enggak. Enggak efektif juga. Oke, ada cara lain lagi? Masih ada sih Pak. Saya dulu itu juga itu apa sih namanya yang belajarnya dikasih waktu itu loh Pak.
itu Oke, saya lihat. Pomodoro? Nah, Oke. iya itu. Nah, itu saya lihat di TikTok kan, Pak, cara itu. Nah, saya pernah coba 20 menit itu, Pak. Jadi Oke. 15 menit belajar, 5 menitnya istirahat. Tapi habis itu saya tuh kebingungan, Pak, waktu 5 menitnya. Kayak aku 5 menitnya ini ngapain gitu kan. Akhirnya saya ngide lah 5 menitnya saya pakai buat main HP. Tapi abis itu saya keterusan, Pak. Oke. Akhirnya main HP terus, nggak belajar lagi. Oke, masalah utamanya ada di handphone ya. Oke, jadi Mbak Andrea sudah mencoba teknik Pomodoro di mana 15 menit belajar fokus, 5 menitnya istirahat. Tapi ketika istirahat malah mencari kesibukan untuk bermain HP dan akhirnya keterusan dan akhirnya tidak belajar lagi. Oke, apakah itu efektif berarti? Enggak. Oke, tapi nanti kita bisa lihat ya apakah solusi ini bisa dipadukan dengan solusi yang lain agar menjadi solusi yang lebih efektif. Kayak gitu ya, Mbak. Oke, udah tiga solusi ya. Iya. Oke, ada belajar di tempat sepi, belajar di malam hari, sama menggunakan teknik Pomodoro. Ada lagi, Mbak, cara yang sudah Mbak Andrea lakukan? Masih ada beberapa lagi, Pak. Wow, ada beberapa lagi. Iya. Oke, gimana, Mbak, solusi yang selanjutnya? Selanjutnya itu agak effort sedikit, Pak. Oke. Saya belajarnya sambil nonton itu video apa namanya, Kuiper? Iya, sama Oke. Ruang Guru. Nah, Oke, itu. langganan, Mbak ya? Iya, tapi akhirnya kan itu kan pakai kuota ya, Pak ya. Hmm. Jadi setiap kali saya nonton video penjelasannya itu ada notif masuk, lanjut main HP lah saya. Gitu. Oke, ke distract gitu ya Mbak, karena notifikasi itu merasa wah lebih penting ini harus segera dijawab nih. Akhirnya videonya tidak dilihat dan fokus membalas chat kayak gitu Mbak ya. Oke, benar begitu Mbak. Betul. Dan akhirnya tidak belajar. Iya. Apakah ilmu-ilmu di Kuiper dan ruang gurunya masuk ke otak Mbak Andrea? Tidak. Tidak. Dan apakah itu efektif Mbak? Tidak. Tidak. Oke, sudah cara yang keberapa? Keempat. Oke, cara yang selanjutnya ada lagi? Ada. Oke, banyak sekali ya ternyata Iya, ya. saya coba-coba soalnya, Pak. sebelumnya Oke, tuh. cara seperti apa lagi Mbak? Ini, Pak, saya tadi kan pernah nyoba yang di tempat sepi, nah Mm-mm. sendirian tuh. Nah, akhirnya saya nyoba lagi, tapi ada temennya, Pak. Ada temennya, oke. Nah, saya nyoba belajar sama teman saya, tapi nggak berhasil juga, Pak. Oke, nggak berhasilnya kenapa tuh Mbak? Saya ngobrol sama teman saya. Oke, Gitu. berakhir gibah Mbak ya? Iya. Oke, presentase gibah sama belajarnya berapa sama berapa ini? Belajarnya cuma 5%. 5%. 95%-nya gibah. 95%-nya gibah, menggibahkan hal yang penting atau menggibahkan pelajaran ini? Sebenarnya menggibahkan tentang hal-hal yang nggak penting sih, Pak. Oke, Gitu. jadi akhirnya tidak fokus belajar ya Mbak, dan akhirnya keenakan menggibah, dan Iya. akhirnya tidak siap untuk ujian. Dan apakah itu efektif Mbak? Enggak. Enggak, oke, ini sudah cara yang ke-5. Adakah cara lagi? Ada. Ada lagi, masih ada lagi? Iya, masih ada. Oke, cara yang seperti apa Mbak? Nah, ini Pak, saya kan kadang-kadang belajar itu sambil ngemil. Oke. Nah, saya coba lah belajar sambil ngemil. Tapi habis itu setiap kali punyahan saya udah habis itu saya langsung melihat ke snack saya. Terus akhirnya makan lagi. Jadi belajarnya tuh cuma bener kayak baca dikit terus habis itu punyahan saya habis, saya ambil snack lagi. Jadi fokusnya lebih ke makannya gitu, Pak. Aduh. Oke, nggak bisa. belajar sambil menghabiskan makanan. Kalau makanannya habis, udah nggak belajar gitu Mbak ya? Iya. Oke, jadi kalau misalkan snacknya itu cuma kecil, itu habisnya kan nggak ada 5 menit ya, berarti belajarnya cuma 5 menitan Mbak ya? Iya. Oke, dan apakah itu efektif Mbak? Enggak. Oke, adakah cara lain lagi? Ini sudah cara yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara yang ke-6 ya ini ya? Iya. Oke, adakah cara lagi? Masih ada 2 lagi. Oh, 2 lagi. Banyak sekali ya caranya ya? Banyak, Pak. Oke. Selanjutnya itu saya pernah coba belajar yang benar-benar belajar tuh saya nggak berhenti, Pak. Jadi kayak belajar terus-terusan nggak pakai istirahat gitu. Oke, gimana tuh Mbak? Tapi saya capek, Pak. Saya Capek? capek. Dan pada akhirnya tuh saya kayak muak gitu loh, Pak, sama belajar. Terus saya bad mood. Terus akhirnya kayak baca aja. Yang baca itu cuma mata saya, otak saya nggak ikut membaca. Jadi apa yang saya baca cuma lewat aja gitu. Saking capeknya. Oke, jadi Mbak Andrea jenuh ya? Iya. Oke, jadi sudah pernah mencoba nih sebenarnya belajar lama di tempat yang seperti apa itu belajar lamanya? Kalau itu di meja belajar saya sih, Pak. Oh, di meja belajar sendiri di rumah ya, dan itu Mbak Andrea bisa belajar lama, tapi cuma membaca aja, cuma lewat-lewat aja di otak, dan itu tidak tertanam ya. Jadi ketika ujian apakah itu membantu? Enggak. Enggak. Dan akhirnya apakah itu efektif Mbak mengatasi masalah Mbak Andrea? Enggak juga. Oke, padahal sudah mencoba belajar fokus ya. Iya.
tapi fokusnya adalah menamatkan buku, bukan belajar Iya. materinya kayak gitu. Oke, ini cara yang ke-6. 7 Mbak ya? Iya, Oke, banyak 7. sekali ya caranya ya. Oke, ada lagi Mbak cara yang sudah Mbak Andrea lakukan? Yang Tinggal satu ya. terakhir. Iya, Oke. yang terakhir Pak. Yang terakhir itu saya pernah coba buat belajar itu di menit-menit akhir ujian Pak. Wow, Jadi menit-menit sangat- akhir sangat ujian. sangat mendekati waktu-waktu ujian. Jadi kayak bener-bener malam atau pagi bahkan itu udah mau ujian dimulai itu saya masih kayak belajar gitu Pak. Soalnya sebelumnya saya nggak Oke. belajar itu. Tapi ternyata juga sulit Pak. Soalnya akhirnya waktunya nggak cukup, belajarnya nggak maksimal. Terus akhirnya itu banyak yang kelewat gitu loh Pak. Jadi saya tuh kayak apa yang sudah saya pelajari kayak nggak masuk ke otak akhirnya. Soalnya ya tertekan dengan abis ini udah mulai ujiannya. Jadi kayak cuma gitu aja. Gitu. Oke, jadi menggunakan metode SKS ya, sistem kebut Semalam. semalam. Oke, ya tentu saja tidak efektif Mbak. Ujian itu satu hari berapa mata pelajaran Mbak? Ada 2. Ada 2, terus malamnya harus membagi waktu untuk 2 mata pelajaran itu. Paginya bangun tidur langsung persiapan untuk ujian. Kira-kira materi yang Mbak Andrea kebut selama 1 malam itu berhasil tertanam di otak apa tidak? Tidak. Oke, ini cara yang terakhir ya Mbak. Lalu gimana Mbak? Mbak Andrea ketika di kelas itu gimana? Ini kan belajar di luar kelas. Ketika Mbak Andrea di kelas itu belajarnya seperti apa? Ketika guru menerangkan, apakah juga Mbak Andrea kesulitan fokus? Sebenarnya ya sih Pak, saya kesulitan fokus kalau di kelas sama kayak yang belajar sama temen itu tadi Pak. Saya itu kan di kelas kan saya juga punya teman sebangku ya Pak. Oke. Nah, jadi dan duduk saya tuh nggak di depan-depan banget, agak ke belakang sedikit gitu. Oke. Nah, jadi akhirnya waktu di kelas guru menjelaskan itu ya Pak ya, saya itu banyak ngobrol sama teman sebangku saya, kadang juga sambil ngemil gitu memperhatikan guru kayak gitu Pak. Oke, jadi memang ini adalah sebuah tantangan yang besar untuk Mbak Andrea bisa fokus di kelas ya. Iya. Baik itu belajar di rumah maupun belajar di sekolah, Mbak Andrea sama-sama belum bisa fokus kayak gitu ya Mbak. Dan ini apakah baru terjadi di semester 2 ini atau sebelumnya juga pernah terjadi? Semester sebelumnya sih pernah Pak terjadi di akhir-akhir gitu mendekati ujian kan saya agak tertekan begitu. Nah tapi di sini ternyata lebih parah Pak di semester ini. Oke, baik Bapak memahami ya. Jadi memang masalah Mbak Andrea itu adalah tentang fokus belajar. Tapi bagusnya adalah Mbak Andrea sudah mencoba untuk mengatasinya sendiri dengan berbagai cara walaupun itu dirasa belum efektif kayak gitu ya Mbak. Oke. Iya. Nanti kita coba lihat solusi apa yang mungkin Mbak Andrea bisa lakukan setelah sesi konseling ini. Kayak gitu Mbak ya. Oke, kita skala dulu Mbak. Oke, permasalahan Mbak Andrea tadi yang sudah Mbak Andrea sampaikan kita skala dari 1 sampai 10. 1 untuk paling ringan, 10 untuk paling berat. Jadi, masalah Mbak Andrea ada di angka berapa? Kalau menurut saya ya Pak ya, masalah saya itu ada di angka 9 Pak. 9. Oke, Iya. kenapa 9 Mbak? Soalnya itu Pak, semester sebelumnya kan saya juga pernah ngalamin agak susah belajar ya Pak ya. Tapi ternyata di semester ini tuh lebih berat lagi Pak. Bahkan Oke. saya mulai berani ngobrol sama teman saya sambil makan di kelas itu juga baru semester ini. Jadi saya semakin sulit belajar gitu loh Pak. Oke, karena ini mau kenaikan ke kelas 2 ya Mbak. Iya. Sedangkan di semester 1 kan hanya ujian semesteran saja. Kalau misalkan ini kan penentuan Mbak Andrea naik kelas atau tidak. Iya, Sehingga pressure-nya lebih besar gitu ya Mbak ya. Oke, dan apakah skala 9 itu bisa diturunkan? Seharusnya bisa sih Pak kalau saya Oke. nemu solusinya. Oke, bagus sekali. Nanti kita akan bahas solusinya Mbak ya. Oke, tapi sebelum itu Bapak punya pertanyaan menarik ini untuk Mbak Andrea. Mbak Andrea silahkan bayangkan setelah konseling hari ini Mbak Andrea pulang dan tidur di malam hari. Dan di malam hari itu ternyata keajaiban muncul. Tring, masalah Mbak Andrea hilang. Ketika Mbak Andrea bangun di pagi hari, apa yang Mbak Andrea sadari berbeda dalam diri Mbak Andrea? Apa Mbak? Ini sih Pak, yang pastinya yang beda dari saya itu saya bakal lebih terorganisir Pak. Terorganisir. Mbak Iya. Andrea lebih terorganisir. Lalu apa Mbak? Terus saya itu pastinya lebih bisa mengatur jadwal belajar saya. Oke, mengatur jadwal belajar. Saya juga akhirnya bisa bener-bener fokus waktu ngerjain atau lagi belajar dan tanpa terganggu oleh lingkungan-lingkungan sekitar saya, baik itu suara obrolan dari luar atau dari handphone saya atau diajak ngobrol sama temen tuh saya udah kayak tetap fokus gitu. Oke. Dari yang tadi yang saya sadari itu terus nanti kan jadinya pasti nanti nilai saya di ujian, nilai saya di tugas-tugas saya itu kan bisa naik ya Pak ya. Jadi
bisa lebih percaya diri lagi saya kalau nilai saya udah bisa naik lagi, kan sebelumnya menurun tuh. Oke, bagus sekali. Dan yang Mbak Andrea sampaikan tadi apakah sekaligus menjadi tujuan Mbak Andrea? Iya. Iya, oke. Jadi Mbak Andrea ingin menjadi seseorang yang lebih terorganisir dalam belajar, lalu mempunyai jadwal belajar yang terstruktur dan juga bisa fokus belajar agar nilai akademik Mbak Andrea naik dan tidak dimarahi oleh orang tua. Kayak gitu Mbak ya. Oke, bagus sekali Mbak Andrea sudah bisa merumuskan tujuannya dengan sangat bagus. Oke, selanjutnya Mbak Andrea tadi bilang kalau misalkan di semester sebelumnya juga pernah. Tapi di akhir-akhir aja. Nah, di awal-awal berarti sukses dong. Oke, apa yang Mbak Andrea lakukan di semester itu? Apakah Mbak Andrea selalu dari awal kehidupan sampai sekarang itu tidak bisa fokus belajar? Pasti ada dong saat-saat dimana Mbak Andrea ini bisa fokus belajar, ya kan? Ada. Ada kan? Ada. Oke, saat-saat seperti apa itu Mbak? Dulu sih sebelum-sebelumnya ya Pak ya, saya tuh bisa fokus belajar tuh kalau saya sambil dengerin musik. Dengerin musik? Iya, saya kan Oke. suka musik kayak yang saya ceritain tadi, saya suka lagu Leodra tadi. Oke. Nah itu, saya tuh suka Pak musik-musik gitu, tapi ada kendala juga Pak. Oke. Saya tuh kalau belajar sambil dengerin musik, kadang kalau musiknya itu ada liriknya, saya ikut nyanyi. Jadi akhirnya tuh saya sibuk menyanyi begitu, tidak belajar. Oke, jadi Mbak Andrea merasa kalau misalkan belajar sambil mendengarkan musik itu efektif, tapi juga ada hambatannya. Ketika itu liriknya ada dan juga lagunya terlalu bagus, Mbak Andrea akhirnya fokus bersenandung gitu Mbak ya. Dan akhirnya tidak fokus belajar. Oke, tapi apa yang Mbak Andrea rasakan ketika Mbak Andrea belajar sambil mendengarkan musik di lain hambatan itu? Sebenarnya saya bisa fokus Pak, pasti bisa fokus. Ya hambatannya cuma itu tadi aja. Jadi waktu belajar sambil mendengarkan musik tuh kayak suara-suara dari luar itu bener-bener gak mengganggu saya dalam belajar gitu Pak. Jadi akhirnya ya saya bisa fokus belajar walaupun terhenti gara-gara hambatan itu tadi. Oke, jadi Mbak Andrea memang merasa bisa fokus belajar ketika mendengarkan musik. Dan itu adalah strategi yang Mbak Andrea lakukan di semester sebelumnya, di SMP dulu? Iya. Oke, Mbak Andrea lakukan. Mbak Andrea tidak lakukan lagi di sini karena hambatannya itu makin sering muncul, soalnya lagu yang saya pakai itu lagu-lagu yang saya suka dan saya ikut nyanyi gitu Pak. Oke, lagu-lagu yang viral di TikTok. Iya, Oke, itu. kelihatan sekali karena Mbak Andrea tadi ketemu teknik Pomodoro di TikTok ya. Betul. Oke, dan lagu-lagu di TikTok kan kebanyakan DJ ya sekarang ya. Iya Pak. Dan Mbak Andrea suka lagu DJ. Suka. Dan Mbak Andrea dengarkan itu sambil belajar di akhir-akhir ini. Iya. Oke, bisa saja itu terjadi karena kesalahan pemilihan lagu. Oke, kalau memang masalahnya adalah lirik dan juga lagu yang terlalu upbeat itu membuat Mbak Andrea akhirnya bersenandung, kira-kira Mbak itu bisa diatasi dengan seperti apa? Agar Mbak Andrea tidak fokus menyanyi dan tidak terlalu ikut bersenandung, itu bisa diatasi dengan apa? Disiasati dengan apa? Ini sih Pak, saya bisa milih lagunya. Itu lagu-lagu yang kayak instrumental aja. Instrumental, lagu-lagu instrumental, bukan Karaoke. karaoke. Kalau karaoke nanti Mbak Andrea pasti ikut menyanyi, Iya. kayak gitu ya. Instrumental itu yang seperti apa ya Mbak Andrea maksud? Yang kayak piano, terus kayak suara-suara orkestra kayak gitu-gitu Pak. Jadi kan cocok gitu ya. Oke, jadi yang beatnya rendah. Iya, yang beatnya rendah. Oke, yang slow motion. Oh, bukan yang slow motion juga ya Mbak. Iya. Yang lo-fi gitu ya Iya, Mbak. Mbak suka musik-musik yang lo-fi? Lumayan suka, cuman ya nggak bisa sambil ikut nyanyi dong gitu. Oke, karena bisa menikmati lagunya saja sambil fokus belajar ya Mbak. Oke, selain itu Mbak Andrea kan bisa juga memanfaatkan playlist belajar. Itu kan di YouTube banyak ya. Backsound belajar, background musik belajar. Itu kan ada playlist musik yang memang itu piano-piano, suara air terjun, suara burung berkicau. Gitu Mbak Andrea bisa menikmati. Bisa. Dan pasti tidak ikut bersenandung karena itu kan hanya suara-suara yang menemani Mbak Andrea ketika belajar. Oke, Mbak Andrea pernah coba itu? Masih belum pernah sih Pak. Masih belum pernah. Iya. Tapi apakah itu worth it untuk dicoba? Kayaknya worth it sih Pak. Oke, kita keep ya. Berarti tadi sementara solusinya seperti apa Mbak? Solusinya untuk sementara saya bisa belajar itu sambil dengerin musik yang musiknya itu bukan karaoke, musiknya itu yang instrumental, yang kayak suara-suara piano, suara-suara kicauan burung, suara hujan. Jadi yang musiknya itu beatnya rendah gitu. Oke, Mbak Andrea bisa manfaatkan playlist juga ya, playlist untuk
lagu-lagu yang belajar. Itu kan ada di YouTube biasanya 1 jam gitu durasinya, 2 jam. Tapi kalau misalkan Mbak Andrea merasa itu terlalu membosankan, Mbak Andrea bisa menggunakan instrumental orkestra seperti Pure Alice. Kalau misalkan Mbak Andrea mau bisa. lagi di rumah yang River Flows in You kayak gitu-gitu. Iya, pernah. Oke, Mbak Andrea pernah mendengarkan? Pernah dengar, tapi ya cuma dengerin aja, nggak sambil belajar. Oke, bayangannya Mbak Andrea seperti apa nanti belajarnya? Pastinya karena saya suka lagu-lagunya, saya pasti bisa belajar itu sambil dengerin lagu itu sambil kayak menikmati gitu loh Pak. Tapi ya nggak yang semenikmati yang ada liriknya gitu. Jadi saya tetap bisa fokus belajar sambil mendengarkan itu dan tidak terganggu oleh suara-suara sekitar saya. Oke, jadi ketika Mbak Andrea belajar menggunakan musik itu apakah harus Mbak Andrea itu suka musiknya atau tidak? Sebenarnya iya sih Pak, soalnya saya tuh kadang-kadang nge-skip musik yang saya nggak suka. Oke, jadi memang harus musik yang harus Mbak Andrea suka dan itu benar-benar musik yang bisa membuat Mbak Andrea tenang ketika belajar. Iya. Bukan musik-musik upbeat, bukan musik-musik karaoke, bukan musik-musik DJ yang bisa membuat Mbak Andrea bersemangat ketika belajar dan akhirnya fokus vibing. Gitu ya, Mbak ya? Iya, Oke, jadi musik-musik yang digunakan adalah musik-musik orkestra, musik-musik lo-fi, musik-musik apa lagi ada di? Instrumental, musik-musik yang beatnya rendah, alam, playlist belajar yang itu durasinya berjam-jam kayak gitu. Oke, apa playlist musik yang harus Mbak Andrea hindari berarti? Yang karaoke, terus juga yang DJ yang beatnya tinggi gitu Pak. Jadi saya kan jadi vibing kalau lagu-lagunya kayak gitu ya. Jadi itu yang harus saya hindarin sih. Oke, jadi apa yang sebenarnya Mbak Andrea dengarkan beberapa hari ini, beberapa bulan ke belakang? Kalau yang belakangan ini saya dengerin ya yang itu tadi yang seharusnya dihindarin Pak, yang DJ itu, terus yang ada liriknya kayak gitu. Oke, kalau Bapak tebak pasti Garam dan Madu, ya pasti Haba-Aba. Aku udah lupa itu karena Bapak mengikuti banget ini Gen Z dan Gen Alpha ini selera musiknya seperti apa. Oke, itu memang tidak cocok untuk digunakan ketika belajar ya Mbak, karena lagunya terlalu asik memang. Jadi bisa diganti dengan lagu-lagu yang telah Mbak Andrea sebutkan tadi. Harapannya apa Mbak? Harapannya saya bisa lebih fokus belajar lagi biar nilai saya naik dan lebih fokus belajar karena silahkan diulangi. Oke, bagus banget. Silahkan diulangi. Solusinya tadi seperti apa sementara? Sementara solusinya itu saya belajar sambil dengerin musik instrumental, musik-musik yang low beat, musik-musik yang kayak orkestra, terus piano, terus kayak suara-suara alam gitu yang nggak ada liriknya, yang beatnya nggak tinggi. Jadi saya bisa fokus belajar dan terhindar dari distraksi dari luar gitu. Oke, dan tentunya tidak bermain handphone. Kayak gitu Mbak ya, karena distraksi utamanya adalah handphone ini kalau dari cerita Mbak Andrea. Oke, jadi Mbak Andrea belajar handphonenya ditaruh di jauh, diputar musiknya, Mbak Andrea fokus belajar sampai musiknya habis. Kayak gitu Mbak ya. Oke, sekarang kita scaling lagi. Ini kan kita sudah ketemu nih solusi sementaranya. Oke, tadi di scaling yang pertama Mbak Andrea bilang kalau misalkan ada di skala 9. Nah, sekarang setelah Mbak Andrea tahu solusinya seperti apa, Mbak Andrea harus berbuat apa, di mana itu sudah pernah Mbak Andrea lakukan ya sebelumnya ya. Hanya kita perlu sempurnakan aja. Sekarang ada di skala berapa? Kalau sekarang sih ada di 4 sih Pak. Oke, 9 ke 4. Turun berapa tingkat? Turun 5 tingkat. Turun 5 tingkat. Kenapa kok dari 9 ke 4 tidak ke 5 atau ke 6 atau ke 2 dan seterusnya? Sebenarnya ini sih Pak. Kenapa nggak turun di 5 atau 6 itu kayak sebenarnya ini sudah sangat membantu saya karena dengan ini kan saya jadi tahu nih solusi buat fokus belajar saya ini apa gitu kan. Cuman nggak lebih rendah lagi. Kenapa? Karena saya belum coba Pak. Jadi saya perlu coba dulu nanti. Jadi saya tahu ini benar-benar efektif atau enggak gitu. Oke, bagus sekali Mbak. Turun dari 9 ke 4, turun 5 tingkat. Itu sangat bagus 5 tingkat itu. Sebenarnya kalau misalkan tadi turun 1 tingkat pun itu juga sangat bagus karena 9 ke 8, 9 ke 5, 9 ke 4 itu sama-sama perubahan turun turun ini ya tingkat keberatan masalahnya ya itu sudah sangat baik. Perubahan sekecil apapun itu sangat baik, apalagi perubahan 5 tingkat itu sangat baik. Dan harapannya setelah solusi Mbak Andrea tadi benar-benar lakukan setelah konseling itu bisa turun lagi ke berapa Mbak?
Harapannya? turun ke nol sih, Turun ke Pak. nol. Oke, Bapak doakan segera berhasil ya untuk mengatasi masalah Mbak Andrea. Oke Mbak, karena tadi Mbak Andrea masih ragu nih, kira-kira solusi yang telah Mbak Andrea rumuskan tadi benar-benar efektif atau enggak? Kira-kira hambatan apa yang muncul ketika nanti Mbak Andrea melakukan solusi itu? Nah sekarang Mbak Andrea bayangkan, Mbak Andrea benar-benar melakukan solusi ini setelah pulang dari konseling ini nanti. Mbak Andrea bayangkan ketika melakukan belajar menggunakan musik dengan instrumental seperti itu, kira-kira hambatan apa yang mungkin muncul ketika Mbak Andrea belajar? Oke. Yang mungkin muncul sih ini sih Pak hambatannya. Saya kayaknya bosen Pak kalau belajar terus. Bosan. Oke, memang Mbak Andrea ini orang yang bosan, suka bosan. Iya. Oke, kalau bosan gimana Mbak antisipasinya agar nggak bosan? Kan udah ada musik itu. Ini sih Pak, walaupun ada musik kan saya tetap kayak fokus saya kan ke belajarnya. Jadi saya tetap bosan Pak kalau kelamaan belajar. Oke. Jadi kayaknya ini sih Pak, saya tadi kan sudah pernah coba di Pomodoro. Oke, Pomodoro. Nah, itu di Pomodoro kan tadinya kan 15 menit belajar terus 5 menitnya istirahat. Nah ini kayaknya kalau itu kependekan ya Pak ya, jadi saya panjangin nanti, jadi bisa 30 menit belajar terus habis itu nanti 10 menitnya saya pakai buat istirahat. Tapi kalau itu kan tadi kan saya di Pomodoro sebelumnya kan saya bingung waktu istirahatnya saya pakai apa, terus saya HP-an kan ya Pak ya. Nah ini nanti saya bisa gabungin antara musik itu tadi sama belajar saya sambil Pomodoro ini tadi. Jadi waktu istirahat nanti saya pakai buat nyanyi-nyanyi gitu Pak. Jadi nggak bener-bener main HP gitu loh. Oke, baik. Bapak sangat memahami nih bagaimana strategi Mbak Andrea untuk mengatasi hambatan bosan itu. Jadi menggunakan kembali solusi yang pernah Mbak Andrea lakukan sebelumnya ya, yang Mbak Andrea rasa itu tidak efektif ya. Ketika di 5 menit sebelumnya, sebelum tahu untuk mendengar musik, Mbak Andrea menggunakannya untuk bermain HP. Tapi sekarang karena ada musik, Mbak Andrea menggunakannya untuk bersenandung kayak gitu Mbak ya. Oke, tapi Mbak Andrea meningkatkan waktunya dari yang sebelumnya 15 menit belajar, 5 menit istirahat menjadi 30 menit belajar, 10 menit istirahat. Tapi Mbak, mungkin kita bisa coba dulu dari yang terkecil. Jadi 15 menit belajar dulu, lalu 10 menit belajar. Mungkin diulangi dulu 2 kali. 15 menit lagi belajar, 5 menit istirahat, lalu ditingkatkan. Baru 30 menit belajar, 10 menit istirahat, 30 menit belajar, 10 menit istirahat, dan akhirnya berhenti belajar dan dilanjutkan keesokan harinya. Gimana Mbak? Bisa sih Pak, bisa. Bisa. Dicoba itu. Oke, jadi jangan langsung ke yang paling tinggi. Kita coba dari yang paling dasar dulu. Kan memang gitu ya Mbak, Pomodoro kan gitu ya. Yeah. Dari 15 menit dulu belajar, lalu ke 5 menit istirahat, diulangi 2 kali. Kalau misalkan sukses, dinaikkan intensitas belajarnya, istirahat pun juga dinaikkan kayak gitu. Jadi langsung bertahap kayak gitu. Jadi nanti Mbak Andrea bisa melakukan itu. Bisa Mbak? Bisa. Oke, jadi di 5 menitnya atau 10 menitnya nanti Mbak Andrea melakukan nyanyi sama kayaknya saya bisa juga nih sambil ngunyah gitu Pak. Oke, apakah nanti Mbak Andrea akan mengambil HP? Iya juga. Saya bisa aja sih Pak kayaknya kalau waktu belajar tuh ngambil HP sih Pak. Oke, karena apa Mbak mengambil HP-nya? Kalau lagunya nggak cocok. Kalau lagunya nggak cocok, oke. Kalau misalkan lagunya nggak cocok itu bisa disiasati dengan apa? Saya kan biasanya dengerin musiknya tuh di YouTube musik ya Pak ya. Jadi kalau sudah apa yang mau saya dengerin tuh udah habis, saya biasanya kan langsung ke shuffle ke yang lagu lainnya kan Pak. Nah itu kayaknya saya bisa bikin playlist sih Pak. Oke, playlist. Iya, jadi playlist nanti saya setting sesuai dengan jam Pomodoro-nya tadi. Jadi di 15 menit belajarnya itu saya isi sama lagu-lagu yang instrumen aja. Terus 5 menitnya itu saya isi sama lagu-lagu yang bisa saya nikmati sambil sing along gitu Pak. Oke. Gitu, terus bertahap kayak gitu lagu-lagunya. Oke, sangat bagus, itu pasti bisa mengatasi rasa bosan dan intensitas bermain handphone karena sudah disiapkan dalam bentuk playlist. 15 menit belajar, 5 menit istirahat, di mana 15 menit disesuaikan dengan lagu instrumental. Di 5 menitnya lagu-lagu yang bisa Mbak Andrea buat sing along kayak gitu nih. Itu dilaksanakan selama bertahap dan akhirnya naik ke 30 menit belajar, 10 menit istirahat dan seterusnya kayak gitu. Oke, bagus sekali Mbak. Adakah hambatan lain yang mungkin muncul? Kayaknya udah sih Pak, itu aja. Udah, itu aja. Ya. Oke, sangat bagus Mbak. Tadi kan sudah dilihat nih bagaimana hambatannya dan antisipasinya seperti apa. Final solutionnya seperti apa? Solusi akhirnya nih seperti apa jadinya? Jadinya di solusi akhir itu pastinya saya gabungin antara 2 solusi yang tadi ya. Yang pertama itu saya bisa dengerin musik
waktu belajar. Musiknya itu musik-musik yang instrumental aja, jadi nggak mengganggu saya waktu belajar gitu. Nah, karena saya orang yang bosanan juga, jadi akhirnya digabungin sama teknik Pomodoro. Nah, jadi waktu saya belajar itu nanti saya kasih waktu jeda buat istirahat, terus lanjut belajar lagi, terus istirahat lagi gitu. Terus selama belajar itu juga supaya saya tidak terdistract oleh handphone, saya akan membuat playlist lagu yang akan dimainkan waktu saya belajar dan waktu istirahatnya gitu. Oke, dan istirahatnya pun kalau misalkan Mbak Andrea nanti juga bosan menyanyi, bisa juga sambil makan. Itu juga solusi yang pernah Mbak Andrea lakukan sebelumnya yang belajar sambil makan. Nanti belajarnya tidak sambil makan, tapi istirahat belajar sambil makan. Oke, bagus sekali Mbak. Solusi yang sangat jelas, solusi yang sangat konkret dan implementatif. Itu kayaknya benar-benar bisa Mbak Andrea lakukan. Nanti setelah ini Bapak bangga sekali Mbak Andrea bisa merumuskan solusinya sendiri dengan sangat bagus. Bagus sekali Mbak. Oke, dan juga Mbak, tapi kan kita belum tahu ya apakah solusinya ini benar-benar efektif atau enggak. Makanya kita perlu lihat nih, apakah nanti setelah sesi konseling ini solusi itu benar-benar efektif atau tidak. Nah, nanti kita jadwalkan di minggu selanjutnya. Kita lihat dan evaluasi apakah solusi ini perlu diganti atau tidak. Kayak gitu ya Mbak. Kalau misalkan solusinya efektif berarti harus tetap dilakukan dan ditingkatkan. Kalau misalkan tidak efektif harus berhenti dan mencari yang lain. Kayak gitu Mbak ya. Oke, bagus sekali Mbak. Nah, untuk itu Bapak punya tugas untuk Mbak Andrea. Oke, ada 2 tugas nih Mbak yang bisa Mbak Andrea kerjakan selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu nanti Mbak Andrea silahkan isi ini dan Mbak Andrea bawa lagi ketika konseling selanjutnya untuk dievaluasi apakah solusi yang Mbak Andrea lakukan itu efektif atau tidak. Kayak gitu Mbak ya. Oke, yang pertama ini adalah behavioral Mbak. Nanti di sini formula first session task atau tugas rumah yang pertama ini tentang perilaku Mbak Andrea. Nanti silahkan Mbak Andrea tuliskan harinya. Lalu tindakan yang Mbak Andrea rencanakan tadi itu seperti apa di hari itu. Lalu tindakan yang Mbak Andrea lakukan sebenarnya kan bisa jadi rencana beda sama yang dilakukan. Nah, itu tuliskan yang dilakukan itu seperti apa. Nah, apakah ada dampak atau perubahan yang terjadi setelah melakukan itu? Mbak Andrea tulis. Kalau misalkan tidak ada dampaknya, berarti kan perlu tindakan alternatif biar lebih efektif, dievaluasi langsung. Nah, tindakan alternatifnya itu seperti apa? Apakah Mbak Andrea menemukan solusi baru selama melakukan solusi yang disepakati tadi atau bagaimana? Nanti silahkan dituliskan. Nanti kita evaluasi untuk merumuskan solusi yang lebih efektif. Kayak gitu Mbak ya. Dan juga refleksi Mbak Andrea selama 1 minggu. Nanti diisi per hari kayak gitu Mbak, selama 7 hari. Nanti kita evaluasi di sesi konseling selanjutnya. Dan juga ada lagi yang namanya observasional. Nah, di sini Mbak Andrea silahkan untuk menulis hal-hal positif tentang belajar yang Mbak Andrea temukan selama 1 minggu. Nah, bisa jadi nanti itu adalah hal yang bisa mendongkrak atau mengevaluasi solusi yang mungkin belum efektif. Nah, kita nanti lihat di sini di tugas rumah yang fokusnya ke pengamatan ini, apakah hal positif itu bisa dijadikan bahan untuk membuat solusi yang lebih efektif. Kayak gitu Mbak ya. Oke, nanti silahkan ditulis harinya, hal positifnya apa tentang belajar, lalu ditulis refleksinya di hari itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi ada 2 tugas ya Mbak ya. Ada behavioral sama observasional. Kayak gitu Mbak ya. Ada 2 tugas. Nanti silahkan diisi selama 1 minggu. Nanti dibawa lagi kita ke minggu depan di pertemuan selanjutnya dengan Bapak. Kita akan bahas apakah solusi yang telah Mbak Andrea rumuskan tadi itu efektif atau tidak. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Cukup sih Pak. Cukup. Oke, kalau misalkan nanti belum jelas ketika mengisinya bisa menghubungi Bapak di nomor WhatsApp yang telah Mbak Andrea hubungi tadi ya. Iya. Oke, baik. Bagus sekali Mbak. Oke Mbak, karena kita sudah mau berada di penghujung konseling nih Mbak. Gimana Mbak Andrea perasaannya hari ini setelah konseling dengan Bapak? Sebenarnya saya lebih lega ya Pak ya. Soalnya tadi kan saya bener-bener kayak pusing sebenarnya. Oke. Makanya tadi itu saya ngasih skala 9 itu. Soalnya ya sebelumnya tuh saya bener-bener pusing. Ini saya udah nyoba banyak cara tapi kok nggak bisa-bisa. Jadi akhirnya dari saya konseling hari ini tuh saya akhirnya bisa nemuin cara yang bener-bener bisa menjadi solusi yang paling efektif gitu Pak buat masalah saya yang fokus belajar tadi itu. Oke, bagus sekali Mbak ya. Jadi Mbak Andrea sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Dan harapannya solusi tadi tidak hanya dibahas di sesi konseling ini. Benar-benar Mbak Andrea lakukan ketika setelah sesi konseling. Kayak gitu Mbak ya. Oke, lalu kesimpulannya apa Mbak? Apa yang Mbak Andrea pelajari dari awal sampai akhir sesi konseling? Dari awal tadi itu sampai sekarang saya tuh jadi tahu Pak, kalau dari beberapa cara saya yang udah pernah saya lakuin tuh ternyata ada beberapa yang bisa digabungin jadi satu sehingga bisa
menjadi solusi yang lebih efektif gitu Pak. Oke. Nah akhirnya dari sesi konseling ini saya jadi tahu saya bisa belajar itu biar nggak bosan, bisa pakai teknik Pomodoro terus digabung sama dengerin musik itu tadi supaya saya tidak terdistract sama suara-suara di luar saya gitu. Terus juga dari sini tadi saya juga jadi tahu kalau waktu dengerin musik itu perlu bikin playlist supaya saya nggak terdistract bikin saya main HP gitu. Oke, bagus sekali Mbak Andrea. Bapak sangat bangga Mbak Andrea benar-benar bisa menangkap hasil dari sesi konseling ini dengan sangat bagus. Oke, bagus sekali Mbak Andrea. Dan jangan lupa Mbak, kita harus konseling lagi minggu depan. Mungkin kita bisa pakai jamnya Pak Endro lagi ya. Mungkin nanti saya komunikasikan dulu, tapi harus tetap izin Pak Endro ya. Nanti kita lihat apakah kita bisa pakai jamnya Pak Endro, karena kan Pak Endro 6 jam ya. 6 jam itu sangat panjang. Kalau misalkan nanti kita bisa pakai jamnya Pak Endro, kita pakai. Kalau misalkan tidak, nanti kita bisa pulang sekolah atau kita ambil di jam kosongnya Mbak Andrea. Nanti silahkan kabari saja gitu Mbak ya. Oke, bagus sekali. Mungkin nanti minggu depan kita lebih lanjutnya bisa komunikasi via WhatsApp aja untuk menentukan waktu dan juga tempatnya. Kalau tempatnya pasti di ruang BK ya Mbak ya. Oke, untuk waktunya ini yang perlu kita sepakati lagi gitu. Nanti bisa dikabari ya Mbak. Oke, ada lagi yang mau Mbak Andrea sampaikan? Kira-kira itu aja sih Pak. Sudah cukup Mbak, sudah sangat jelas. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, silahkan dihubungi langsung Bapak via WhatsApp gitu ya. Atau langsung datang ke ruang BK juga silahkan, Bapak sangat terbuka. Kayak gitu Mbak ya. Oke, karena sudah mau berakhir Mbak, Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam sesi konseling hari ini. Bapak juga minta maaf apabila dalam pelaksanaan sesi konseling hari ini mungkin ada perkataan maupun perbuatan Bapak yang mungkin kurang berkenan. Bapak minta maaf ya Mbak ya. Oke, Mbak Dia benar sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi? Sudah Pak. Sudah cukup ya? Cukup. Oke, jadi harapannya nanti benar-benar diisi dan solusinya benar-benar dilakukan. Kalau misalnya tidak dilakukan, kita tidak tahu apakah itu solusinya efektif atau tidak. Kayak gitu Mbak ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih Mbak Andrea karena sudah berada di akhir konseling. Bapak ucapkan terima kasih lagi karena Mbak Andrea sudah sangat bagus hari ini. Terima kasih Mbak Andrea. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Oke, saya antar ke depan Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak. Setelah percakapan hangat itu, aku menemukan irama baru. Musik tanpa kata menyentuh relung pikiranku. Membuka ruang fokus yang lama terkunci, membawaku tenang dan penuh keyakinan untuk belajar. Kini, ujian bukan lagi momen menakutkan, tapi medan yang kuhadapi dengan kepala tegak. Setiap langkah yang penuh harapan dan keyakinan, aku tahu aku siap menyambut masa depan. When you come to the end of your rope, tie a knot and hang on. I'm a diva. 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 Na diva is a female version of a hustler. Of a hustler. Of a hustler. Na diva is a female version of a hustler. Of a hustler. Of a hustler. Stop the track. Let me say facts. I told you give me a minute and I'll be right back. 50 million around the world and they said that I couldn't get it. I done got so sick and filthy with binges I can't spin. How you gonna be talking